Bagaimana jika dunia tidak seperti yang kita percaya? Sejak kecil kita diajarkan satu gambaran yang begitu kuat tertanam di kepala. Bumi adalah bola raksasa yang melayang di ruang hampa. Kita melihatnya di buku pelajaran. Kita memegang globe di kelas. Kita menonton animasi tata surya yang berputar sempurna. Gambaran itu terasa final, pasti, tidak terbantahkan. Namun, sejarah manusia menunjukkan satu hal yang tidak pernah berubah. Setiap zaman pernah merasa yakin pada kebenaran mutlak, hingga suatu hari, kebenaran itu runtuh. Dulu manusia percaya matahari mengelilingi bumi. Dulu manusia percaya benua tidak pernah bergerak. Dulu manusia percaya banyak hal yang akhirnya terbukti keliru. Disinilah benih teori bumi datar tumbuh. Bukan hanya dari pertanyaan tentang bentuk planet, tetapi dari rasa curiga yang lebih dalam. Bagaimana jika kita kembali salah? Bagaimana jika ada sesuatu yang disembunyikan? Bagaimana jika sistem yang kita percaya ternyata tidak sepenuhnya transparan? Teori bumi datar bukan sekadar klaim astronomi. Ia adalah simbol ketidakpercayaan. Ia adalah ekspresi kegelisahan terhadap otoritas. Ia adalah reaksi terhadap era informasi yang penuh manipulasi digital, propaganda politik, dan krisis kepercayaan global. Di zaman ketika foto bisa diedit, suara bisa dipalsukan, dan berita bisa direkayasa, sebagian orang mulai mempertanyakan semuanya, termasuk bentuk dunia tempat mereka berdiri. Dan ketika pertanyaan itu muncul, ia tidak datang dengan tenang. Ia datang dengan emosi. Ia datang dengan kecurigaan. Ia datang dengan keyakinan bahwa mungkin, hanya mungkin, kebenaran besar sedang disembunyikan. Pergilah ke pantai. Tatap laut yang luas tanpa batas. Amati garis cakrawala di kejauhan. Ia tampak lurus, stabil, tidak membentuk kurva. Kelompok bumi datar menjadikan fenomena ini sebagai bukti paling mendasar. Mereka berpendapat bahwa jika bumi benar-benar bulat, kelengkungannya seharusnya terlihat jelas, bahkan pada jarak pandang biasa. Mereka melakukan eksperimen sederhana, menggunakan kamera zoom tinggi untuk mengamati kapal yang menjauh. Mereka memperbesar objek yang hampir tenggelam di cakrawala dan menunjukkan bahwa kapal tersebut masih terlihat utuh jika diperbesar. Bagi mereka, ini membantah gagasan bahwa kapal menghilang karena kelengkungan bumi. Mereka menyimpulkan bahwa yang terjadi hanyalah efek perspektif. Namun sains menjelaskan bahwa kelengkungan bumi memang ada, tetapi sangat kecil dalam skala pengamatan manusia. Dengan radius lebih dari 6.000 km, lengkungan itu tidak mudah terlihat dari permukaan. Disinilah konflik terjadi. Apakah pengalaman visual langsung lebih kuat daripada penjelasan matematis? Apakah pengamatan sederhana bisa mengalahkan sistem ilmu yang telah diuji selama ratusan tahun? Cakrawala menjadi simbol pertarungan dua cara berpikir. Bagi pendukung bumi datar, pengalaman inderawi adalah bukti paling jujur. Bagi ilmuwan, pengukuran dan perhitungan adalah dasar realitas. Dan ketika seseorang merasa bahwa pengalaman pribadinya dianggap tidak valid, muncul reaksi defensif. Dari situlah keyakinan mengeras. Gambar bumi dari luar angkasa adalah ikon global. Bola biru yang indah mengambang dalam kegelapan kosmik, simbol persatuan manusia. Namun justru gambar itu pula yang menjadi sasaran kecurigaan. Kelompok bumi datar mengamati detail-detail kecil, perbedaan warna laut, variasi pola awan, bayangan cahaya yang tidak konsisten.
Mereka menunjukkan bahwa beberapa foto merupakan komposit digital dari ribuan citra satelit. Dan ketika lembaga antariksa mengakui bahwa sebagian gambar memang disusun dari data berbeda untuk menghasilkan visual resolusi tinggi, bagi mereka itu bukan penjelasan teknis, melainkan celah. Narasi berkembang. Jika gambar bisa dirakit, maka ia bisa dimanipulasi. Jika bisa diedit, maka ia bisa direkayasa. Kita hidup di era di mana foto bukan lagi bukti absolut. Deepfake, CGI, dan manipulasi digital telah mengubah cara kita mempercayai visual. Dalam konteks ini, skeptisisme terhadap gambar luar angkasa terasa masuk akal bagi sebagian orang. Masalahnya bukan hanya pada teknis fotografi. Masalahnya adalah krisis kepercayaan terhadap informasi visual secara keseluruhan. Ketika masyarakat kehilangan pegangan terhadap apa yang bisa dipercaya, setiap gambar menjadi tersangka. Dan ketika simbol global seperti blue marble mulai diragukan, yang runtuh bukan sekadar foto, tetapi fondasi kepercayaan terhadap sains modern. Dari semua narasi bumi datar, inilah yang paling dramatis. Dalam teori ini, Antartika bukan sekadar benua di kutub selatan. Ia adalah dinding es raksasa yang mengelilingi dunia, mencegah manusia mencapai tepi. Pertanyaannya sederhana, namun menggugah. Mengapa Antartika memiliki perjanjian internasional yang ketat? Mengapa aktivitas militer dibatasi di sana? Mengapa aksesnya tidak sebebas wilayah lain? Dalam teori konspirasi, regulasi ini ditafsirkan sebagai upaya global untuk menyembunyikan sesuatu. Ada imajinasi tentang zona terlarang, tentang wilayah yang dijaga bersama oleh negara-negara besar, tentang rahasia yang terlalu besar untuk diungkap. Padahal dalam realitas geopolitik, perjanjian Antartika bertujuan menjaga stabilitas ilmiah dan lingkungan. Namun, konspirasi tidak hidup dari penjelasan administratif. Ia hidup dari misteri, dan Antartika adalah wilayah yang secara alami misterius, terpencil, ekstrim, jarang dihuni. Kombinasi sempurna untuk memicu spekulasi. Semakin sedikit orang yang pernah melihat langsung suatu tempat, semakin mudah tempat itu diisi dengan imajinasi. Jika bumi benar-benar datar, maka seluruh sistem astronomi modern salah. Itu berarti lembaga antariksa, ilmuwan, pilot, bahkan sistem navigasi global harus terlibat dalam kebohongan kolektif. Apakah mungkin konspirasi sebesar itu dipertahankan? Pendukung teori bumi datar berargumen bahwa sejarah penuh dengan kebohongan yang terorganisir. Mereka mengaitkannya dengan skandal politik, manipulasi media, hingga eksperimen rahasia pemerintah. Narasi yang dibangun adalah ini: jika kebohongan kecil bisa terjadi, mengapa kebohongan besar tidak mungkin? Dalam kerangka ini, NASA menjadi simbol otoritas tertinggi yang dianggap terlalu kuat untuk ditantang. Namun ada pertanyaan kritis yang jarang dijawab secara memadai oleh teori konspirasi. Bagaimana mungkin jutaan ilmuwan, insinyur, dan peneliti di berbagai negara berkolaborasi mempertahankan kebohongan tanpa satupun bukti konkret yang bocor secara konsisten? Disinilah perdebatan mencapai titik paling tajam. Teori ini memerlukan kepercayaan bahwa sistem global sepenuhnya terkoordinasi dalam kebohongan, sementara sains modern justru berkembang melalui kompetisi dan verifikasi silang antar negara. Konflik ini bukan hanya tentang bentuk bumi, ia tentang apakah kita percaya bahwa sistem global sepenuhnya korup atau sebagian besar bekerja sebagaimana mestinya. Mengapa teori ini terus hidup? Pertanyaan paling penting bukanlah siapa yang benar,
Pertanyaan paling penting adalah, mengapa teori ini tetap bertahan di era informasi yang begitu maju? Jawabannya tidak sesederhana kebodohan atau kurangnya pendidikan. Teori bumi datar menawarkan sesuatu yang kuat secara psikologis. Rasa memiliki komunitas, rasa mengetahui rahasia, rasa melawan arus utama. Di dunia yang terasa kacau dan kompleks, teori konspirasi memberikan narasi tunggal yang sederhana. Ada kebenaran yang disembunyikan. Narasi seperti ini memberi rasa kontrol. Ia memberi makna, ia memberi identitas, dan algoritma media sosial memperkuatnya. Konten yang memicu emosi lebih cepat menyebar daripada penjelasan ilmiah yang tenang dan panjang. Semakin banyak perdebatan terjadi, semakin kuat identitas kelompok terbentuk. Teori ini bukan sekadar klaim geografi, ia adalah fenomena sosial. Skeptisisme adalah fondasi sains. Tanpa pertanyaan, tidak ada kemajuan. Namun, ada perbedaan besar antara mempertanyakan untuk memahami dan mempertanyakan untuk menolak. Ketika semua bukti dianggap palsu, ketika semua institusi dianggap korup, ketika semua data dianggap manipulasi, maka dialog berhenti. Yang tersisa hanyalah keyakinan yang mengeras. Dan di titik itu, perdebatan tentang bentuk bumi berubah menjadi refleksi tentang kondisi masyarakat modern, tentang kepercayaan, informasi, dan bagaimana manusia memilih apa yang ingin ia yakini. Karena pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah apakah bumi bulat atau datar, melainkan apakah kita masih memiliki ruang untuk membedakan antara keraguan yang sehat dan keyakinan yang sudah memutuskan jawabannya sejak awal.